Assalamualaikum pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Linda. Pagi ini Bu Linda akan membahas sebuah materi PPKN dengan tema keberagaman sosial dan budaya. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Pada pertemuan minggu lalu, Bu Linda sudah menjelaskan materi terkait dengan faktor penyebab keberagaman. Jadi, pada pagi hari ini Bu Linda akan membahas materi keberagaman sosial dan budaya. Yuk kita simak sama-sama ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Jadi, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, yuk mari kita lestarikan budaya kita. Sudahkah kalian tahu gambar apakah di bawah ini? Benar, berikut merupakan salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya mulai dari tari-tarian daerah dan masih banyak lagi. Mulai dari keberagaman sosial masyarakat. Keanekaragaman sosial terjadi karena adanya beribu-ribu jenis suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari berbeda-beda daerah dan suku. Oleh karena itu, terjadilah sebuah keberagaman masyarakat. Selanjutnya, keberagaman budaya masyarakat. Budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan ataupun keanekaragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia, baik budaya lokal, nasional, maupun internasional. Jadi budaya Indonesia ini sangat beragam sekali, mulai dari tarian daerah, musik daerah, dan sekarang peran kita sebagai pemuda Indonesia adalah melestarikan dan mempertahankannya. Selanjutnya, keberagaman ekonomi masyarakat. Jadi, ekonomi masyarakat ini adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu sangat beragam. Nah, keberagaman ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari lingkungan sekitar. Berapa banyak profesi yang telah kita jumpai? Tentu ada banyak beragam. Jadi, profesi yang bermacam-macam ini yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Coba perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Ada yang profesinya sebagai guru, perawat, petani, polisi, kemudian nelayan, peternak lele, dan masih banyak lagi. Jadi melalui globalisasi yang mendunia, proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di dalam konteks masyarakat yang menjemuk, dengan berbagai macam kebudayaan, suku bangsa, peradaban, agama, bahasa daerah, letak geografis yang berbeda, semua ini merupakan sumber kekayaan Indonesia. Nah, hal ini tentunya akan semakin memperkuat bangsa Indonesia dengan berbagai macam keanekaragaman. Adapun pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya yaitu melibatkan pembentukan norma dan identitas sosial budaya, baik individu ataupun kelompok. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, contohnya ada kegiatan ekspor-impor, membuka lapangan pekerjaan yang beragam, kemudian mempermudah mencari pekerjaan. Jadi, globalisasi ini sangat berpengaruh penting ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat secara langsung, ini sangat berdampak pada tingkat status sosial ekonomi seseorang. Jadi, sikap yang dapat kita lakukan dalam menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di dalam masyarakat, yang pertama, hidup harus berdampingan dan saling tolong-menolong. Kedua, bersikap saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda latar belakang ekonominya. Ketiga, tidak pernah menganggap dirinya lebih kaya atau lebih mampu dari orang lain. Yang terakhir, berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonomi. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bu Linda paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum.